Nah, dalam kegiatan ini saya akan membawa refleksi kehidupan iman melalui tema aksi puasa pembangunan APP tahun 2026. Dari beberapa tema yang ada, saya akan merangkum 3 tema utama, yaitu persekutuan dalam kebersamaan dan kepedulian. Yang kedua adalah pewartaan dalam dialog dan kesaksian kontekstual. Yang ketiga adalah cinta yang eksklusif dan sinodal. Nah, ketiga tema ini saling berkaitan dan mengajak umat untuk semakin menghidupi iman secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di bagian pertama saya akan menjelaskan pada tema pertama, yaitu persekutuan dalam kebersamaan dan kepedulian. Nah, di tema pertama ini menekankan pentingnya hidup dalam persekutuan atau kebersamaan. Persekutuan berarti hidup saling mendukung, saling mendengarkan, dan peduli terhadap sesama. Dalam gereja, hal ini dikenal dengan istilah koinonia, yaitu hidup sebagai satu tubuh dalam Kristus. Dalam kehidupan umat di lingkungan yang saya teliti adalah persekutuan sudah terlihat melalui kegiatan doa lingkungan, kunjungan kepada orang sakit, dan kebersamaan dalam kegiatan gereja. Namun, masih ada tantangan seperti kurangnya partisipasi sebagai umat. Dan oleh karena itu, tema ini mengajak kita untuk semakin aktif membangun kebersamaan dan kepedulian dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua adalah tema yang kedua, yaitu pewartaan dalam dialog dan kesaksian kontekstual. Tema ini menegaskan bahwa setiap umat Katolik dipanggil untuk mewartakan Injil. Pewartaan tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata, sikap hidup yang baik, jujur, dan penuh kasih merupakan bentuk pewartaan yang nyata. Di zaman sekarang, pewartaan juga dapat dilakukan melalui media sosial dan dialog dengan sesama. Namun, masih ada umat yang kurang berani untuk bersaksi atau belum memanfaatkan kesempatan tersebut. Melalui tema ini, umat diajak untuk lebih aktif menjadi pewarta Injil dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan dimanapun kita berada, kita harus berpartisipasi untuk melakukan pewartaan Injil kita. Nah, yang ketiga adalah tema yang keempat. Nah, tema ini adalah menceritakan tentang cinta yang inklusif dan sinodal. Tema keempat ini mengajak kita untuk memiliki cinta yang inklusif dan hidup secara sinodal. Cinta yang eksklusif berarti kasih yang terbuka bagi semua orang tanpa membeda-bedakan. Sedangkan sinodal berarti berjalan bersama-sama, saling mendengarkan dan saling mendukung. Dari kedua ini adalah saling mewujudkan iman kita kepada sesama. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari masih ada sikap tertutup atau membeda-bedakan sesama. Melalui tema ini, umat diajak untuk lebih terbuka, menghargai perbedaan, dan membangun kebersamaan sebagai satu keluarga Allah. Nah, sekarang adalah dari hasil observasi. Fasilitator sudah menyampaikan materi dengan baik dan jelas. Materi disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan juga di masyarakat, umat, lingkungan, dan di gereja dan berkaitan dengan kita sebagai umat. Dan fasilitator juga memberikan kesempatan untuk sharing kepada umat, walaupun partisipasi umat masih perlu ditingkatkan. Ada yang kurang berpartisipasi, ada juga kurang yang ingin menunjukkan diri atau kurang kepercayaan dirinya untuk menunjukkan kasihnya. Dan ke depan, metode ini yang lebih interaktif dapat membantu umat lebih aktif dan proses lebih refleksi. Nah, dari ketiga tema ini dapat ditegaskan bahwa kehidupan iman tidak hanya dipahami, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata kita kesehari-hari. Dan persekutuan, pewartaan, dan cinta dan eksklusif merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Katolik. Dan dari ketiga tema ini harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun di mana kita berada, harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita secara nyata. Oleh karena itu, kita semua diajak untuk membangun kebersamaan dan kepedulian.
berani mewartakan Injil, memiliki sikap terbuka, dan menerima sesama. Dengan demikian, iman kita sungguh hidup dan berdampak bagi orang lain. Sebagai penutup, melalui kegiatan APP ini tahun 2026, kita diajak untuk semakin bertumbuh dalam iman dan mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang kita refleksikan dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya. Terima kasih dan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberi kita. Bye-bye. I just had to let you know you're